bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya rapat akan dipimpin langsung oleh Direktur Ibu Meli. Pada Ibu Meli saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Terima kasih kepada seluruh kepala divisi karena telah mau menghadiri rapat kita tahunan kali ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian atas usahanya selama 1 tahun ini telah bekerja. Semoga saya harap rapat hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan menemukan solusi terbaik. Oke. Untuk inti bisa jadi dicatat ya hasil rapat hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai rapat hari ini. Dari seluruh kepala divisi, apakah memiliki kendala dari strategi kita selama yang kita jalani 1 tahun ini? Sebelum saya menyampaikan kendala yang dialami oleh perusahaan kita, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan tahun ini yang mengalami kerugian. Dari laporan keuangan yang saya lampirkan, diketahui bahwa perusahaan kita mengalami penurunan pada penjualan, sehingga membuat perusahaan kita mengalami minimnya pemasukan, sedangkan biaya operasional yang harus dibayar itu banyak. Jadi bisa dikatakan bahwa strategi kita di tahun ini mengalami kegagalan. Benar Bu, untuk divisi produksi juga mengalami penurunan produksi karena permintaan kita itu sedikit Bu. Sedangkan persediaan bahan baku juga di gudang sangat banyak dan masa kadaluarsa bahan baku produksi juga sebentar lagi akan jatuh tempo Bu. Jika penjualannya itu menurun, berarti kita mengalami permasalahan di bagian pemasaran. Jadi, bagaimana cara divisi pemasaran agar penjualan di tahun yang akan datang tidak mengalami penurunan seperti tahun ini? Baiklah, sebelumnya saya perwakilan dari divisi pemasaran ingin meminta maaf atas kegagalan strategi yang telah kita lakukan. Di sini kami telah melakukan survei pasar dan dari survei itu kami mendapatkan ada 2 kemungkinan yang menyebabkan produk kita mengalami penurunan. Yang pertama dari segi harga. Harga produk kita ini relatif terlalu mahal sehingga konsumen tidak berminat untuk membeli produk ini dan juga tidak ramah di kantong. Dan kedua, dari segi packaging atau kemasannya itu tidak menarik. Setelah melakukan survei, kami mencari solusi. Dan solusi yang telah kami dapatkan adalah yang pertama, bagaimana kalau kita menjual produk dengan harga yang relatif lebih murah atau ramah di kantong pelajar. Dan yang kedua, bagaimana kalau desain dari packaging itu kita ubah menjadi desain yang lebih menarik dan kita mencantumkan khasiat dari produk yang kita jual. Selanjutnya, yang kami inginkan adalah bagaimana kalau kita menjual produk itu tidak hanya dari offline store saja. Bagaimana kalau kita melalui online, yaitu dengan live TikTok atau dari Shopee, dari Tokopedia atau Lazada. Oke, saya tampung dulu ya saran dari divisi pemasaran. Untuk pengawasan, apakah ada saran? Oke, baik. Saya setuju saran dari divisi pemasaran. Ditambah lagi kalau kita menyediakan layanan pengiriman cepat Bu dan sudah ongkir. Kemudian setelah kita melaunching produk nanti, ada baiknya kita meminta testimoni pada konsumen agar kita tahu kepuasan dalam pelangganan terhadap produk kita itu seperti apa. Jika ada kendala itu bisa kita perbaiki supaya produk kita dapat kepercayaan konsumen. Saya rasa kita juga perlu mengadakan adanya promo Bu, karena mengingat para penjualan di TikTok Shop itu selalu menerapkan promo di setiap produknya. Ini juga bisa kita lakukan dengan menyiasati jumlah kandungan produk dengan mengurangi sedikit kadar pada produk itu sendiri, sehingga membuat perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli bahan baku produksi. Baik, semua saran dari saudara semua sangat baik demi keberlangsungan perusahaan kita. Tapi apakah strategi tersebut akan membuat perusahaan mengalami pengeluaran biaya lebih agar mengimplementasi strategi tersebut bisa berjalan dengan baik? Apakah bagian keuangan ada komentar? Kalau dari saya ya Bu, kita harus lebih memikirkan lagi dengan baik apabila ini menggunakan budget yang lebih. Apalagi perusahaan kita mengalami kerugian yang membuat keuangan perusahaan menjadi tidak stabil.
Menurut saya, kita harus bisa memanfaatkan sisa bahan baku yang tersedia dengan cara menambah jumlah kuantitas produk agar sisa bahan baku bisa terpakai dengan baik dan mengurangi jumlah kerugian yang diterima oleh perusahaan. Itu merupakan saran yang baik Bu, menurut saya. Karena dengan kuantitas produk yang bertambah, maka bahan baku yang tersedia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin Bu, sehingga mengurangi kerugian yang dialami perusahaan kita. Iya Bu, jadi kita bisa fokus mengalokasikan budget di bagian pemasaran saja dan tenaga kerja agar produk yang akan kita jual bisa mengalami peningkatan dalam penjualan. Baik, mungkin solusi itu tepat untuk perusahaan kita yang mengalami penurunan pada tahun ini. Bagian produksi bagaimana? Apakah ada saran atau usulan mengenai peningkatan dalam kuantitas produk yang diusulkan bagian keuangan? Menurut saya kalau itu merupakan langkah yang tepat bagi perusahaan kita, saya akan mengusahakannya semaksimal mungkin agar penerapan strategi tersebut bisa berjalan dengan lancar Bu. Tapi saya tegaskan jika kita menaikkan kuantitas produk yang ingin diproduksi, kita pastikan bahwa itu pasti butuh biaya Bu, biaya tambahan. Jadi kalau kita menambah biaya tersebut, kita harus mempertimbangkan agar kesejahteraan karyawan di perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk divisi keuangan apakah setuju dari usulan bagian produksi? Karena kan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih. Baiklah kalau gitu Bu, saya akan berusaha untuk memikirkan dan menghitung kembali keuangan perusahaan kita agar perusahaan mengeluarkan biaya tambahan yang diperlukan tanpa harus membuat perusahaan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi. Oke, semuanya sangat bagus. Semuanya apakah ada saran atau tambahan solusi dari saudara semuanya? Tidak. Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin rapat hari ini bisa saya tutup dan saya harap strategi ini bisa secepatnya diterapkan untuk perusahaan kita mengalami peningkatan. Sebelum saya tutup, saya ingin meminta maaf kepada semua rekan-rekan apabila saya ada kesalahan dalam memimpin rapat hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Indri. Indri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur